Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau beribadah, memuji nama Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian, doa, dan perenungan kita akan firman Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh berkumpul untuk bersama-sama. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam minggu yang telah berlalu, dan di dalam hari-hari ke depan yang Tuhan sudah menyimpankan banyak kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sangat baik Tuhan. Di pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu senantiasa dapat kami temukan. Kekuatan dari Tuhan untuk hidup kami senantiasa dapat kami temukan. Kami dapat menghadap tahta kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti pujian kami terus diingatkan bahwa Engkau berkuasa penuh. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kami tanpa sepengetahuan dan seizin daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengetahui, kami sungguh menyadari, berulang kali Tuhan menolong kami.
Senantiasa Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau menyembah-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh naik ke hadapan tahta-Mu ya Bapa dan menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Nyanyian pendakian dari Salomo. Jika Yahweh tidak membangun rumah, mereka yang membangunnya telah berjerih lelah atasnya dalam kesia-siaan. Jika Yahweh tidak mengawal kota, Dia yang mengawal telah berjaga-jaga dalam kesia-siaan. Kesia-siaan bagi kamu yang benar-benar bangun pagi, yang duduk berlama-lama, yang memakan roti jerih lelah, karena Dia akan menganugerahkan tidur kepada kekasihnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita upayakan dengan bersungguh-sungguh, itu hanya akan menjadi kesia-siaan kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Izinkan Tuhan yang mengawal kota, izinkan Tuhan yang mengawal hidup kita, maka hidup kita tidak akan menemui kesia-siaan. Izinkan Tuhan yang pertama berjalan sebelum kita bekerja, maka pekerjaan kita tidak akan menjadi kesia-siaan. Mengapa demikian? Karena berkat, perlindungan, semua yang baik di dalam hidup kita, itu bukan datang oleh karena hasil jerih lelah kita, tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang bisa memerintahkan berkat untuk mendatangi kita. Mari kita membangun hidup kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, sumber berkat, sumber kehidupan kita, sehingga segala sesuatu di dalam kehidupan kita boleh menjadi berarti. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama dengan pemazmur dari Mazmur 121, kita mau memuji Tuhan dari Mazmur 121, dan melalui Mazmur 121 ini, kita mau menyatakan iman kita dan keyakinan kita kepada Tuhan, yang adalah pertolongan kita yang tidak pernah mengecewakan. Mazmur 121 yang akan dibacakan oleh Shine, dan kita boleh mengikutinya dari tempat kita berada. Baik, hari ini saya akan membacakan Mazmur 121 untuk kita semua yang berjudul Pertolongan dari Tuhan. Mazmur 121. Nyanyian Siarah.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah mazmur yang sangat indah, ya. Jadikan mazmur ini mazmur pribadi untuk kita. Jadikan ini doa keyakinan iman kita. Jadikan ini doa percaya kita kepada Tuhan. Saudara, saya suka mengucapkan mazmur ini dengan mengganti, ya, mengganti ku di situ dengan nama saya. Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Pertolongannya Adriana Soai adalah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Pertolongannya Shine, pertolongan Korah, pertolongan Eli adalah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Pertolongannya Metan ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Kita perkatakan ini menjadi perkataan iman kita, sehingga apapun yang kita alami di dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, ya, Alkitab mengatakan firman Tuhan adalah pedang roh. Ini adalah pedang roh yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk melawan serangan-serangan dari panah-panah berapi si jahat yang mau menipu kita, yang mau membuat kita susah, yang mau membuat kita khawatir, yang membuat kita sedih, yang membuat kita kehilangan damai sejahtera dan rasa-rasanya seperti tidak bisa berharap. Pagi hari ini berharaplah kepada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Ketika hati kita terasa berat, kita katakan firman Tuhan ini. Kita naikkan mazmur ini. Pertolonganku, pertolongannya Adriana Soai adalah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Pertolongannya Cornelius Yanturi ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Yahweh adalah penjaganya Shine, Yahweh adalah penjaganya Korah, Yahweh adalah penjaganya Eli, Yahweh adalah penjaganya Opa Effendi, Yahweh adalah penjaganya Erni, Yahweh adalah naungannya Erni di sebelah tangan kanan Erni. Begitu. Ya. Diucapkan, kita taruh nama kita di situ. Matahari tidak akan menyakiti saya pada siang hari. Bulan tidak akan menyakiti saya pada malam hari. Yahweh akan menjaga saya dari segala kejahatan. Jadi dipersonalkan. Mazmur ini menjadi bagian kita. Menjadi doa kita. Ayat 8, Yahweh akan menjaga saya pada saat keluar. Saya keluar, saya masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yahweh menjaga saya. Terlalu indah, saudara. Hidup kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, terlalu indah. Walaupun kita tidak melihat, tetapi Tuhan bekerja. Dan Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita teduhkan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, kita berserah, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang pria dari Ramataim Zofim dari wilayah perbukitan Efraim. Pria itu bernama Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Penina mempunyai beberapa anak sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Setiap tahun pria itu pergi dari kotanya ke Silo untuk beribadah dan mempersembahkan kurban di hadapan Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam. Kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam bagi Yahwe di sana. Ketika tiba waktunya Elkana mempersembahkan persembahan, ia memberikan kepada Penina istrinya dan kepada semua anak laki-laki dan anak perempuannya masing-masing bagian mereka. Tetapi kepada Hana ia memberikan 1 bagian yang berharga karena ia mencintai Hana. Namun Yahwe telah menutup kandungan Hana. Dan madunya selalu membuatnya kesal supaya ia marah dan merasa sedih karena Yahwe telah menutup kandungannya. Demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahwe, Penina membuat hatinya gusar sehingga ia meratap dan tidak mau makan. Lalu berkatalah Elkana suaminya kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Lalu mengapa juga hatimu sedih? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana bangun setelah mereka makan dan minum di Silo. Saat itu Imam Eli sedang duduk di kursi dekat tiang pintu tempat suci Yahwe. Hana mengalami kepedihan dalam hatinya. Lalu ia berdoa kepada Yahwe dan ia menangis terseduh-seduh. Ia mengucapkan nazar lalu berkata, Ya Yahwe Sebaot, Yahwe semesta alam, jika engkau benar-benar memperhatikan penderitaan hambamu ini, mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya kepada Yahwe. Ayat 11. Seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Pada waktu Hana berdoa terus-menerus di hadapan Yahwe, Eli memperhatikan mulutnya. Saat itu Hana berbicara dalam hatinya. Hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira ia mabuk. Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang sangat bersedih. Aku tidak minum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan hatiku di hadapan Yahwe. Janganlah menganggap hambamu ini sebagai perempuan yang jahat, tetapi karena keluhan dan kegusaranku yang dalam, maka aku berkata-kata seperti ini. Eli menjawabnya dan berkata, pergilah dalam damai. Biarlah Elohim Israel mengabulkan permohonan yang telah engkau minta kepadanya. Lalu Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dalam pandanganmu. Kemudian wanita itu
melanjutkan perjalanannya, lalu makan dan wajahnya tidak sedih lagi. Mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan Yahweh. Lalu mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya dan Yahweh mengingat Hana. Oleh karena itu, ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia memberi nama Samuel, katanya, sebab aku telah memintanya kepada Yahweh. Ayat 21. Elkana beserta seluruh isi rumahnya pergi untuk mempersembahkan kurban tahunan kepada Yahweh, juga membayar nazarnya. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Ia berkata kepada suaminya, aku tidak akan pergi sampai anak laki-laki ini disapi. Lalu aku akan membawanya ke sana, supaya ia datang di hadapan Yahweh. Lalu ia menetap di sana selamanya. Elkana suaminya berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Hanya Yahweh lah yang meneguhkan firman-Nya. Dan wanita itu tetap tinggal dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai ia telah menyapihnya. Ketika ia telah menyapihnya, Hana membawa anak itu bersamanya, beserta dengan 3 ekor lembu jantan, 1 eva tepung, dan 1 kirbat anggur ke bait Yahweh di Silo. Dan Samuel anak itu masih sangat muda usianya. Mereka menyembelih lembu jantan itu, kemudian membawa anak laki-laki itu kepada Eli. Ayat 26. Hana berkata, ya tuanku, demi jiwamu yang hidup, akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Yahweh. Selama hidupnya ia akan selalu menjadi milik Yahweh. Lalu sujudlah mereka menyembah kepada Yahweh di sana. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terpujilah namamu. Bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema sikap yang benar di dalam kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang petani jagung. Di desa tempat tinggal petani jagung ini, selalu diadakan kontes jagung, ya. Jadi petani-petani jagung itu ada kompetisinya. Ketika panen tiba, jagung siapa yang paling besar, paling bagus, paling manis, gitu ya. Dan Bapak ini, katakanlah namanya Pak Budi. Pak Budi setiap tahun selalu memenangkan kontes jagung. Dan apa yang dia lakukan, setiap kali dia menang, dan selama bertahun-tahun berturut-turut dia selalu menang,
dia akan membagikan bibit-bibit jagung yang bermutu dari ladangnya itu kepada tetangga-tetangganya sesama petani jagung. Jadi dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi dan dia kasih tahu cara menanam jagung yang baik, bagaimana caranya supaya jagungnya menjadi bagus, menjadi manis, besar, berbuah banyak dan sebagainya. Lalu ditanyalah sama wartawan, Bapak ini kan pemenang, kok malah dibagi-bagi gitu jagungnya gitu kan? Nah, biasanya kan kalau misalnya seperti restoran atau apa gitu kan ada rahasia perusahaan gitu ya kan? Rahasia perusahaan supaya tetap bisa number one, tetap bisa nomor satu. Tapi Bapak ini kok malah jagungnya dibagi-bagiin. Yang baik malah dibagi-bagiin. Dikasih-kasih kepada sesama kontestan. Lalu Bapak ini bilang, kalau saya kasih yang baik, saya akan mendapatkan yang baik. Jadi wartawan ini bilang, kunci kemenangan Bapak apa? Kunci kemenangan saya adalah saya mau kasih yang baik. Itu. Saya harus kasih yang baik. Kalau saya mau baik, kalau saya mau menang, kalau saya mau berhasil, saya harus kasih yang baik. Dan saya mau supaya teman-teman saya sesama kontestan petani jagung ini juga berhasil, juga baik. Karena apa? Walaupun saya memberikan yang baik, saya tidak akan pernah rugi, katanya. Karena angin pasti bertiup dan dia akan membawa benih-benih, dia akan membawa serbuk-serbuk daripada jagung ini, serbuk yang baik. Kalau tetangga-tetangga saya sesama petani jagung mereka baik, maka ladang saya juga akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau jagung mereka jelek, maka angin akan membawa serbuk-serbuk dan benih yang jelek juga akan masuk ke ladang saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Bukan masalah berbuat baik kepada orang, tetapi mempunyai persepsi, mempunyai cara pandang yang positif di dalam kehidupan. Mempunyai cara pandang yang positif di dalam kehidupan. Petani ini tidak memandang kontes kontes ladang jagung itu sebagai satu ancaman. Petani ini tidak memandang para kontestan yang lain, para petani jagung yang lain itu sebagai saingan, tetapi sebagai sesama. Dia tidak merasa terancam. Dia tidak merasa berada di dalam kesesakan. Oh, saya harus memenangkan. Tidak. Tetapi dia mempunyai persepsi, dia mempunyai cara pandang yang positif. Bagaimana saya bisa menjadi berkat? Kalau saya bisa menjadi berkat, saya akan mendapat berkat. Jadi penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai sikap yang benar.
Kita mempunyai persepsi yang benar di dalam kesesakan, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita membaca dari bagian firman Tuhan tentang seorang ibu, seorang perempuan bernama Hana yang berada di dalam kesesakan. Dan kita mau belajar bersama-sama dari Ibu Hana ini, sikap yang benar di dalam kesesakan yang dia alami. Yang pertama, pelajaran dari Hana. Jangan membiarkan hati dikuasai oleh kegetiran. Jangan membiarkan hati dikuasai oleh kepahitan ketika engkau berada di dalam kesesakan. Dari perikop yang kita baca tadi, kita melihat masalah dari Ibu Hana ini. Dia mandul. Tuhan menutup kandungannya. Dia tidak punya anak. Sedangkan suaminya berpoligami yang pada waktu itu secara kebudayaan mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa. Secara tradisi itu hal yang biasa. Suaminya mempunyai istri yang lain, yaitu Penina. Dan madunya ini, Ibu Penina ini yang mempunyai anak-anak, yang mempunyai banyak anak, selalu menyakiti Hana yang tidak punya anak. Maka Hana dikuasai oleh kegetiran. Hatinya menjadi pahit, ayat 7 dan ayat 8. Dia sangat bersusah hati. Dia tidak mau makan. Dia sangat bersedih hati, ayat 10. Dikatakan dia mengalami kepahitan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kegetiran. Kalau kita membiarkan hati dikuasai oleh kegetiran, kita mengizinkan kepahitan memperbudak jiwa kita. Akibatnya badan kita menjadi rusak. Kenapa? Karena jiwa kita pahit. Jiwa kita pahit, kita bisa lihat dari mana? Pikiran kita pahit. Perasaan kita pahit. Dan keinginan kita juga menjadi jahat. Pikiran kita marah. Perasaan kita penuh amarah. Kehendak kita juga rasanya mau menyakiti orang. Mau marah-marah terus. Akhirnya metabolisme badan kita menjadi terganggu. Badan kita rusak. Kita menderita sakit penyakit. Kita menjadi depresi. Kalau kita membiarkan hati kita dikuasai oleh kegetiran, kita akan mengisi jiwa kita dengan perbendaharaan yang buruk. Perbendaharaan yang buruk, kalau bahasa firman Tuhan itu perbendaharaan yang najis. Karena perbendaharaan yang buruk itu menajiskan kita. Ya. Marah, takut, cemas, khawatir, penolakan, iri hati, itu adalah perbendaharaan buruk, perbendaharaan yang najis bagi roh dan jiwa kita. Kalau kita mengisi jiwa kita dengan perbendaharaan yang buruk sedemikian, akibatnya hasilnya itu buruk, ya. Akan ada bad outcome, ya. Kita akan memproduksi hasil, ya, outcome, hasil yang buruk. Kita jadi negative self-talk. Jadi kita ngomong ke diri sendiri kita itu negatif. Kamu ini tidak berharga. Kamu tidak punya anak. Udah menikah bertahun-tahun, nggak punya anak. Kamu perempuan yang tidak berharga. Kita omong sama diri kita sendiri. Ya. Kalau Ibu Hana ini, dia simpan, ya,
dia simpan kepahitan di dalam hatinya, dia akan ngomong seperti itu sama dirinya. Saya perempuan yang tidak berharga, saya tidak punya anak. Saya ini perempuan cuman separoh, tidak bernilai. Banyak perempuan yang seperti itu. Ketika suaminya berselingkuh, dia salahkan dirinya. Dia menjadi pahit. Dia isi jiwanya dengan kepahitan, lalu negatif self-talk. Saya ini perempuan yang kurang, makanya suami saya cari orang lain. Anak-anak yang diperbandingkan oleh orang tuanya. Anak-anak yang orang tuanya bercerai. Mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami kegetiran. Mereka mengisi jiwanya dengan kepahitan, lalu negatif self-talk. Papa mama cerai gara-gara saya anak nakal, saya tidak baik. Mama lebih sayang kakak daripada sayang saya karena saya tidak baik. Saya jelek. Ya. Akhirnya mengasihani diri. Saya ini tidak berguna. Saya tidak berguna. Kalau kita isi jiwa dengan perbendaharaan yang buruk, akibatnya bad outcome, hasilnya buruk. Kita dikuasai takut, cemas, khawatir. Lalu kita menderita berbagai penyakit mental. Berbagai penyakit mental. Obsessive compulsive disorder, OCD. OCD itu kenapa? Kenapa orang selalu mengkaitkan OCD itu dengan dia tuh berulang kali cuci tangan gitu ya. Cuci tangan. Karena dia rasa nggak bersih. OCD itu dari mana? Dari pikiran. Kenapa dia berulang kali mencuci tangan? Karena di dalam pikirannya tangannya nggak bersih. Saya pernah nonton satu video, satu keluarga, seorang ibu ini dia menderita OCD. Jadi dia tuh nggak mau dipeluk sama anak-anaknya. Dia nggak mau dipeluk sama suaminya. Karena apa? Dia takut bakteri. Kotor. Sehingga anak-anaknya merasa stres. Nggak pernah dipeluk mama. Kenapa? Di dalam pikirannya. Kalau dipeluk nanti kena kuman. Kalau habis megang apa harus dicuci. Cuci lagi, cuci lagi. Udah bersih belum ya? Cuci lagi. Udah bersih belum ya? Awal mulanya dari mana? Dari pikiran. Kenapa bisa ada pikiran begitu? Karena rohnya dikuasai oleh roh kepahitan. Roh kepahitan punya anak buah namanya roh penolakan. OCD itu salah satu rohnya adalah roh penolakan yang bekerja di situ. Menolak orang lain, menolak diri sendiri. Ya. Merasa diri tidak pantas, merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak bersih, tidak berharga. Akhirnya apa? Cuci tangan terus-terus. Menolak orang lain, jangan dekat saya, jangan dekat saya. Nanti saya kena kuman, nanti saya kena sakit, jangan dekat saya. Ya. Ngeri saudara pekerjaan roh jahat itu. Ya, kalau kita biarkan di dalam roh dan jiwa kita. Penyakit mental narsistik. Narsistik itu juga roh penolakan di situ. Kenapa? Menolak orang lain. Ah, kamu tidak lebih baik daripada saya lebih hebat. Jadi selalu menampilkan diri hebat. Nggak ada kepentingan akademis, tapi gelarnya dipampang semuanya. Gelar di depan, gelar di belakang, dipampang semuanya. Selalu berfoto sama orang-orang penting, sama jenderal, sama presiden, sama menteri. Kenapa? Saya hebat.
saya pantas berada bersama dengan orang-orang seperti itu. Itu ada roh penolakan di situ. Atau penyakit mental, kepribadian ganda. Kenapa ada kepribadian ganda? Karena pribadi yang A itu nggak kuat. Maka katanya diciptakanlah pribadi yang B. Supaya untuk melindungi pribadi yang A ini. Saya pernah, dulu waktu saya masih SMA, saya membaca sebuah buku tentang seorang gadis yang memiliki gangguan kepribadian ganda itu sampai di dalam dirinya itu ada 16 kepribadian. Hidupnya rusak, saudara. Ini bukan masalah psikologis. Ini semua bermula dari mana? Dari pikiran, dari jiwa kita. Jiwa kita yang dikuasai oleh roh kita dikuasai oleh roh jahat. Atau fobia. Anak yang selalu ditakut-takutin waktu masih kecil, tidak mau makan. Nanti mama kurung kamu di kamar mandi. Masukin kamu ke ruang gelap, ke gudang. Kalau kamu nggak mau makan, nanti mama bawa ke kamu ke dokter, kamu disuntik. Akhirnya udah dewasa, walaupun sangat logis, tapi tiap kali dilihat jarum suntik, ketakutan. Takut sampai menangis seperti anak kecil, padahal orang dewasa. Kenapa? Karena ada roh jahat yang dimasukkan ke situ. Waktu dia masih kecil. Ditakut-takutin. Transfer roh. Roh takut itu masuk. Kalau jiwa kita isinya perbendaharaan yang buruk. Akibatnya bad outcome. Hasil yang buruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana? Anda sendiri harus bangkit. Anda harus punya kemauan untuk bangkit. Ayo bangkit jiwaku. Saya selalu diberkati oleh Raja Daud. Ketika dia mengalami kesesakan di dalam jiwanya, dia katakan, mengapa engkau mengeluh? Mengapa engkau susah hati, hai jiwaku? Bangunlah, aku mau memuji Tuhan. Jadi dari dirinya sendiri dia dorong. Tidak, saya harus bangkit. Saya tidak mau susah terus. Saya tidak mau marah terus. Saya tidak mau kecewa terus. Saya tidak mau takut terus. Saya tidak mau iri hati terus. Saya harus bangun. Ini tidak baik ini. Buat keputusan untuk bangkit. Buat keputusan untuk bangkit. Seperti Ibu Hana, dia susah, dia menangis, dia pahit hati, dia bangkit. Firman Tuhan tadi katakan apa? Dia bangkit, dia pergi kemana? Dia pergi ke bait suci, dia cari Tuhan. Saya susah ini. Dia tidak pulang di rumahnya, di kamar. Dia tidur sepanjang hari, menangis sepanjang hari. Tidak. Dia tidak. Waktu Penina membuli dia. Wah, kamu perempuan tidak berguna, kamu tidak punya anak. Lihat nih, anak saya banyak begini-begini. Apa yang dilakukan Hana? Dia tidak masuk kamarnya dan dia menangis. Saya tidak mau makan, saya tidak mau mandi, saya tidak mau kenapa-kenapa. Saya mau di sini aja. Biar sudah, mau mati-mati sudah. Tidak. Dia membuat keputusan untuk bangkit. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia cari Tuhan. Menangis iya, menangis sama Tuhan. Aduh, Ibu Pendeta, bagaimana saya bisa bangkit? Caranya bagaimana? Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat, tetapi dengan kuasa-Mu, saya bisa. Firman Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanmu, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hafalkan ayat ini, saudara. Ketika engkau merasa lemah, engkau tidak berdaya, engkau bangun dan katakan, Tuhan, saya lemah, tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan, Ibu Hana itu, di perikop itu selalu ditulis apa?
Dia menyapa dan Tuhan disapa dengan apa? Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Tuhan semesta alam. Kalau namanya Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, berarti tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sangat berkuasa dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Tapi saudara harus bangkit. Saudara harus bangkit. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya untuk Anda. Bahkan imam sekalipun. Bahkan pendeta sekalipun tidak bisa. Berapa banyak pendeta sudah mengecewakan jemaat, bukan? Saya berharap dalam hidup pelayanan saya tidak menjadi kekecewaan bagi jemaat. Tapi jemaat, orang percaya, berharaplah kepada Tuhan. Imam Eli tidak bisa menjadi sandaran Ibu Hana. Karena apa? Ayat 14. Imam Eli aja pikir Ibu Hana ini mabok. Dan kalau Bapak Ibu membaca 1 Samuel 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu bisa lihat Imam Eli juga ini bapak yang tidak becus ini. Kenapa? Dua anaknya Hofni dan Pinehas dia tidak bisa atur. Mereka bekerja di rumah Tuhan tapi mereka pelaku kejahatan. Dan Imam Eli ini meninggal dengan apa? Saya yakin juga karena kepedihan yang amat sangat. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya untuk Anda. Tidak seorang pun yang dapat bangkit untuk Anda. Anda harus bangkit. Cari Tuhan, bangun, cari Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 5, di dalam kisah Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. Di situ banyak orang sakit. Lalu ada seorang bapak yang lumpuh. Tuhan bilang sama dia, maukah engkau sembuh? Lalu dia tidak bilang, iya Tuhan saya mau. Tapi dia langsung alasan. Tuhan itu, saya ini tidak bisa jalan. Dan setiap kali malaikat turun, menggoncangkan air kolam itu, saya merayap ke situ, orang lain sudah duluan. Tuhan lihat gak nih keadaan saya ini bagaimana? Tuhan cuma bilang, maukah engkau sembuh? Setelah dia kasih alasan sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau misalnya secara komunikasi gitu ya, kalau dia bilang, saya nggak bisa jalan, siapa yang mesti angkat saya kasih masuk di kolam itu? Nah, kalau kita kan, ya udah mari saya gendong, nah, kan gitu ya kan? Kalau kita kan gitu. Tuhan Yesus enggak. Dikasih alasan Tuhan Yesus enggak menjawab alasan itu. Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang, ya udah mari saya angkat kau. Tidak. Tuhan bilang, bangun. Angkat tilammu, berjalanlah. Kau jalan sendiri. Masuk ke kolam itu. Saudara, kalau saat ini, hari-hari ini, kita seperti orang lumpuh itu ya, yang memerlukan kesembuhan, yang memerlukan kelepasan, yang memerlukan perubahan, yang menginginkan perubahan dalam hidup kita. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah, bangkit, cari Tuhan. Jangan terus berdiam dalam kelumpuhanmu. Jangan terus meratapi kemalanganmu. Bangun, berjalanlah. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Hana ini? Membawa kepedihan kepada Tuhan. Ayat 9 sampai ayat 12. Dia bangun, dia menangis, dia kepahitan, ayat 10.
Dia kepahitan tapi dia bawa ke rumah Tuhan. Dia bawa kepedihannya kepada Tuhan. Ini adalah tindakan yang tepat. Karena apa? Tuhan sendiri mengundang untuk datang kepadanya dan dia memberi kelegaan. Matius 11:28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengundang untuk datang kepadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and I will give you rest. Dan aku akan memberikan kamu istirahat. Kalau kamu sudah lelah, kamu capek hati, datang sama Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu kelegaan. Tuhan bilang, I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu istirahat. Aku memberikan kepadamu sabat. Datang kepada Tuhan karena Tuhan peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Saudara, kalau saudara hari-hari ini menangis, saudara, air matamu Tuhan tampung. Air matamu tidak pernah jatuh sia-sia. Setiap tetesnya Tuhan tampung. Karena Tuhan sangat peduli kepada saudara. Ada satu lagu himne, saya tidak tahu ini lagu dalam Kidung Jemaat nomor berapa. Lagu ini judulnya There is an hot Hort. Ada Tuhan yang mendengar. Lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, mungkin saudara tahu ya. Dari belenggu keras dan teguh, pada Yesusku datanglah. Ya, saya tidak tahu itu Kidung Jemaat nomor berapa. Ini adalah terjemahan bebas yang saya terjemahkan untuk lagu ini berdasarkan syairnya dalam bahasa Belanda saya. Saya ambil beberapa kutipan dari beberapa baitnya. Dalam suka atau duka ada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepadanya, hai manusia. Ada Tuhan yang mendengar. Selalu datang kepadanya untuk meminta bantuan dan nasihat. Selalu datang kepadanya. Ada Tuhan yang mendengar. There is an hot Hort. Ya, ada Tuhan yang mendengar. Jangan berdiam diri dalam kegelapan. Jangan sendirian. Carilah keselamatan dalam Yesus saja. Semua harapanmu ada padanya. Jangan lupa, saudara, masih ada Tuhan. Ada Tuhan, dan Tuhan itu dia mendengar. Dia peduli. Yang ketiga, pelajaran dari Hana. Bagaimana bersikap di dalam kesesakan. Susun kembali prioritas. Jangan dikuasai kepahitan, jangan dikuasai kegetiran. Bawa kepahitanmu, kegetiranmu, kekhawatiranmu, keprihatinanmu, kesesakanmu, masalahmu, apa yang membuat engkau menangis. Bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang ketiga, susun prioritas. Prioritas yang pertama adalah apa? Berdoa. Cari Tuhan, ayat 10. Karena dia susah hati. Pahit hati, susah hati, nggak mau makan. Dia cari Tuhan. Lalu dia bikin prioritasnya apa? Prioritasnya adalah berdoa. Tuhan, lihat saya hambamu. Dia cari Tuhan, dia berdoa, dia tidak panik. Saudara, kepanikan itu tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya. Orang yang di dalam air
Kalau dia sedang mau diselamatkan, dia tuh nggak boleh panik. Jadi kalau misalnya ada orang tenggelam, lalu tim SAR itu dia terjun untuk menyelamatkan orang ini. Kalau orang ini yang mau diselamatkan ini, dia jerit-jerit, teriak-teriak, mukul-mukul, itu penyelamatnya itu akan pukul dia supaya dia pingsan. Kalau dia pingsan, dia bisa diem, lalu dia bisa dibawa tenang ke darat. Jadi saudara, jangan panik. Panik tidak mengerjakan kebaikan untuk kita. Tapi berdoalah. Berdoalah. Itu adalah prioritas. Karena dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, kasihlah saya anak. Dan dia memikirkan pekerjaan Tuhan. Ayat 11. Dan dia mengucapkan sebuah nasar dan berkata, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Lihat doanya Hana ini ya. Dia bilang apa? Ya Yahweh Sebaot. Ya Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia serahkan hidupnya Tuhan. Aku ini cuma manusia. Aku nggak bisa bikin apa-apa. Tapi engkau adalah Tuhan semesta alam. Engkau bisa. Di dalam kemahakuasaan dan kedaulatanmu. Tuhan, lihatlah penderitaan. Tapi dia tidak berhenti di situ. Tuhan, kasih saya anak supaya saya senang. Dia bilang apa? Tuhan, kasih saya anak supaya aku kasih kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia adalah milik Tuhan. Saya tidak akan membangga-banggakan dia. Lihat nih, saya punya anak laki-laki. Tapi saya kasih sama Tuhan. Saudara, seperti inilah kita harus berdoa ya kalau mau minta sama Tuhan. Makanya saya bilang sama anak-anak ya, doa kamu kalau cari kerja itu, jangan cuma doa, Tuhan kasih saya pekerjaan dengan gaji yang memadai untuk hidup saya, supaya saya bisa hidup, supaya saya bisa nabung, ya adalah kalau mau jalan-jalan uangnya ada, gitu ya kan. Supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya, supaya saya bisa belanja apa yang saya mau, supaya saya bisa hidup sejahtera. Tuhan kasih saya pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang nggak toksik. Tidak salah saudara berdoa seperti itu, tapi jangan berhenti di situ. Minta pekerjaan sama Tuhan, lalu bilang gini, Tuhan, berikanlah saya pekerjaan dan dalam pekerjaan ini, supaya saya bisa melayani Tuhan dengan pekerjaan saya, supaya saya bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan saya. Melalui pekerjaan saya, Tuhan dimuliakan. Itulah doanya Ibu Hana. Dan kita tahu, kita baca, Tuhan mengabulkan doanya dia kan? Tuhan kabulkan. Tapi kalau kita berdoa minta berkat sama Tuhan, hanya untuk kesenangan kita, yakin saudara-saudara berdoa sampai tikam lutut juga tidak akan datang. Karena berkat itu bukan jadi manfaat, jadi mudarat. Ya kan? Tuhan lihat, wah ini kalau saya kasih ini malah nggak karu-karuan, nggak usah. Berdoalah cari Tuhan. Dan selalu ingat, pikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan saya minta jodoh, Tuhan kasih. Tuhan saya mau nikah, Tuhan kasih.
Tapi buatlah pernikahanmu, buatlah keluargamu sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Sebagai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan cuman apa, Tuhan kasih saya jodoh supaya saya nggak jomblo terus. Malu kita orang timur kalau kita nggak nikah. Aib, dianggap nggak laku. Saudara kita ini orang-orang the next level. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat Rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Ya, jadi kita itu next level. Harus pikirkan kerajaan Tuhan. Selalu terkonek dengan Tuhan. Ingat, berdoa itu adalah langkah pertama. Bukan usaha terakhir. Langkah pertama. Anak-anak muda ya, yang sekarang Gen Z, saya tahu, kita semua tahu. Ya. Anda mungkin sekarang sulit mencari pekerjaan. Dan mencari pekerjaan di dalam negeri sulit. Karena banyak PHK. Kemarin saya baca berita banyak sarjana menjadi supir online, ojol, atau menjadi asisten rumah tangga. Karena sulit cari pekerjaan. Yang punya kemampuan bahasa Inggris, cari pekerjaan ke luar negeri. Kerja di Indonesia, tapi cari pekerjaan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan luar negeri. Belakangan, karena situasi negara kita yang tidak kondusif ya, tidak sedang baik-baik saja, loker-loker luar negeri tidak mau menerima pencari kerja dari Indonesia. Maaf, Anda tidak diterima. Karena negara Anda kayak gitu. Saudara, langkah pertama saudara adalah berdoa. Berdoa ya sama Tuhan. Kalau saudara mau loker, saudara mau melamar, berdoa. Tuhan, saya mau melamar pekerjaan ini. Kalau Tuhan berkenan, saya boleh diterima. Tapi kalau saya tidak diterima, atau saya kena layoff, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saya tahu itu hanya jendela kecil yang ditutup. Tuhan mau buka pintu buat saya. Saudara, apa yang menyebabkan Ibu Hana tidak punya anak? Tuhan yang tutup. Tuhan yang tutup kandungannya. Saudara kena layoff, saudara kena PHK, saudara susah cari pekerjaan. Kenapa? Itu dalam seizin kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tutup. Kenapa Tuhan tutup? Karena itu cuma jendela. Tuhan mau buka pintu. Lihat Ibu Hana. Tuhan tutup kandungannya. Dia nangis-nangis. Tapi itu seizin Tuhan. Dia mendapatkan bully daripada Penina. Tapi itu seizin Tuhan. Tidak enak, seizin Tuhan. Tapi dia buat apa? Dia berdoa. Lalu Tuhan apa? Tuhan kasih dia Samuel. Tuhan tutup kandungannya. Tuhan izinkan dia menangis. Supaya apa? Supaya dia berdoa. Langkah pertama yang dia lakukan di dalam tangisannya, di dalam kepedihannya, dia berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati dia. Tuhan bukan cuman mau kasih dia anak supaya martabat dia sebagai perempuan terangkat.
Tetapi dari rahimnya Tuhan mau keluarkan seorang apa? Seorang nabi atas Israel. Seorang nabi yang akan mengurapi raja Israel yang pertama. Seorang nabi yang akan mengurapi raja Israel yang terhebat, Raja Daud. Berdoalah, saudaraku. Berdoa adalah langkah pertama, bukan usaha terakhir. Berdoa adalah sikap perbuatan yang lahir dari hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengakui keterbatasan, ketidakmampuan, dan kegagalan kita. Tuhan, tolong saya. Berdoa itu dengan kata lain adalah apa? Tuhan, tolong saya. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya sudah gagal. Tuhan, tolong saya. Kata kuncinya di sini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini adalah minggu-minggu sengsara yang sudah kita awali dengan Rabu-Abu. Diawali dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lebih banyak kita datang cari Tuhan dan kita kata, Tuhan, tolong saya. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Ingat kita ini hanya debu dan kita akan kembali kepada debu. Kita yang terbatas ini, mari kita datang kepada Dia yang tidak terbatas. Kita yang tidak mampu ini, mari kita datang kepada Dia yang mampu. Tadi sebelum ibadah kan, lagu yang diputar oleh Bapak Pendeta, Bapak Gembala adalah apa? I know the peace speaker. Aku mengenal sang pembawa damai. Ketika dia berfirman terhadap air laut badai, badai itu harus menurut. Tuhan bilang sama badai, diam, tenang. Badai itu diam. Air aja takut sama Tuhan. Badai aja takut sama Tuhan. Dia lebih mampu untuk memelihara kita. Berdoa adalah tindakan menaruh diri dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari, hari-hari ini kita menaruh diri dan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita cuma taruh abu di kepala kita, tapi kita tidak berserah kepada Tuhan. Tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Ibu Hana? Dia memegang teguh prinsip yang benar dan perbuatan yang benar. Hana tidak melakukan yang jahat kepada yang menjahatinya. Hana tidak menyalahkan siapapun. Menyalahkan orang lain atau situasi akan menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Dan menghilangkan tanggung jawab pada diri sendiri untuk bangkit dan bergerak kepada pemulihan kita. Ini yang benar. Ini prinsip yang benar dan perbuatan yang benar. Dalam kesesakan, cari Tuhan. Dan buat yang benar. Buat yang benar apa? Tidak melakukan yang jahat kepada yang menjahatinya. Tunggu. Kau buat begini sama saya, kau lihat apa yang bisa saya buat sama kau nanti, biar kau rasa. Ya, itu jalan duniawi, saudara. Tidak melakukan yang jahat kepada yang menjahatinya. Walaupun dalam kesesakan, tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, jaga kekudusan hidup. Walaupun dalam kesusahan, tidak menjadi maling ayam.
dan tidak menyalahkan siapapun. Kenapa? Ketika kita menyalahkan orang, kita tunjuk jari, ya, kita menempatkan diri sebagai korban. Kalau kita menempatkan diri sebagai korban, kita mengasihani diri kita sendiri. Lalu kita tidak bangkit, kita tidak bergerak untuk cari Tuhan. Kita tidak bangkit untuk berjalan kepada pemulihan kita. Yang terakhir yang bisa kita pelajari dari Hana, kita lihat akibatnya, akibat dia cari Tuhan, dia tidak pelihara, dia punya kepahitan. Dia susun prioritas hidupnya. Doa Hana dijawab. Masalah Hana selesai, bahkan dia mendapat lebih. 1 Samuel 1 ayat 20. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamainya Samuel. Seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Di dalam pasal 2 ayat 20-21. Kelanjutannya kita baca, dan Eli memberkati Elkana dan istrinya itu dan berkata, Yahweh akan memberi kepadamu keturunan dari wanita ini. Karena doa yang ia minta dari Yahweh, dan mereka pulang ke tempat mereka. Ayat 21. Ternyata Yahweh melawat Hana dan dia mengandung serta melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan Samuel anak muda itu bertambah besar bersama Yahweh. Saudara, apa yang didapatkan oleh Ibu Hana ketika dia tidak memelihara kepahitannya, kepahitan jiwanya, tetapi dia datang cari Tuhan. Dan dia susun kembali prioritasnya. Dan dia berjalan di jalan yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Tuhan menjawab doanya sesuai dengan apa yang dia minta. Bahkan Tuhan kasih dia lebih. Yang dia tidak minta. Dia cuma minta 1. Yang dia tidak minta, Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Tambah. Bagaimana Tuhan mengangkat dan mengubah hidupnya. Tuhan memuliakan dia. Ingat, sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat. Dan selalu ingat bahwa rancangan Tuhan untuk kita senantiasa rancangan masa depan penuh harapan. Tidak boleh lupa, tidak boleh ragu akan hal itu. Karena Tuhan sendiri memfirmankan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Yeremia 29. Jadi, aturlah diri kita untuk menyongsong masa depan itu. Sekarang kita mengalami kesesakan, tapi masa depan penuh harapan itu Tuhan sudah taruh. Jadi atur diri kita untuk menyongsong masa depan itu. Bagaimana? Dari Ibu Hana kita belajar, izinkan Tuhan menguasai diri dan hidup kita. Izinkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada perasaanmu, jangan bersandar kepada penilaianmu, jangan bersandar kepada kepahitanmu, jangan bersandar kepada kekhawatiranmu, jangan dipelihara, jangan di-entertain. Itu perbendaharaan yang buruk itu, jangan kau cinta kepadanya. Tapi bersandar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, saya tidak punya anak. Tuhan, saya belum punya pekerjaan. Tuhan, suami saya selingkuh. Tuhan, saya di PHK. Tuhan, masa depan saya bagaimana? Percayalah kepada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Perkatakan aku berharga di mata Tuhan. Jangan kamu khawatir.
Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia pelihara. Tuhan memelihara hidup saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berkatakan firman Tuhan supaya jiwamu diisi dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Cari Tuhan. Mau menyongsong masa depan penuh harapan yang Tuhan janjikan, cari Tuhan. Datang sama Tuhan. Ya Tuhan semesta alam. Ya Yahweh Sebaot. Tolong saya Tuhan. Help me God. Dan bertindak melangkah dalam jalan kebenaran. Tetap jaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Tetap berbuat kebenaran. Tetap jaga kekudusan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkati dan ampuni musuhmu. Jangan mengutuk. Tuhan akan mengembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Bahkan yang engkau tidak minta, berkat-berkat yang tidak engkau pikirkan, yang engkau tidak minta, Tuhan akan kasih. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Amin. Minta kesediaan Bapak Gembala boleh memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari Hana ketika dia di dalam kesesakan, dia merasa tidak berdaya, tapi dia datang kepada sumber berkat, satu-satunya sumber pertolongan yang sejati, yaitu Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam sendiri. Dan ini mengingatkan kami bahwa apapun persoalan dalam hidup kami harus datang kepada Tuhan. Kami bisa selalu datang kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan. Karena Engkau adalah tempat meminta yang paling tepat. Kami diingatkan kami tidak boleh mengandalkan manusia dan juga kami tidak boleh terpengaruh oleh manusia. Karena manusia lain, bahkan diri kami sendiri, seringkali mengecewakan kami. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau adalah Bapa kami, sumber segala berkat. Kami dapat datang kepadamu kapanpun untuk mendapatkan berkat. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami yang saat ini mengalami persoalan yang berat oleh karena beban hutang, defisit anggaran APBN yang sudah mencapai 31 triliun, padahal baru bulan Maret. Kami melihat ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah kami. Jadi kami mau datang kepada Tuhan memohonkan pertolongan-Mu untuk pemerintah kami, supaya mereka dapat memulihkan kondisi perekonomian yang cukup sulit hari-hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, supaya gerejamu juga ingat untuk mengulurkan tangan dan memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kenabian dan menjadi benteng moral bagi bangsa ini. Berkati kami semua di dalam pekerjaan kami. Tuhan, tolong supaya apa yang kami pegang boleh berhasil. Apa yang kami kerjakan berhasil. Anak-anak kami semua yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, dan terus Tuhan bukakan hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih menempuh pendidikan. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kecerdasan kepada mereka. Dan juga cukupkan semua orang tua yang mensupport anak-anak mereka hingga pendidikan yang tertinggi. Kami serahkan semua
orang tua kami dalam masa tua mereka. Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam Engkau. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap hati dan pikiran mereka terarah kepada Tuhan. Kami mohonkan kesehatan untuk semua orang tua. Secara khusus kami teringat untuk Papa dari Pak Hindrarto di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa Tuhan, Kau melawat dia saat ini. Engkau mengangkat semua kelemahan tubuhnya, kakinya yang sulit digerakkan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau melawat dia dan memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu. Dan secara khusus supaya dia boleh datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Kami menyerahkan kalau masih ada saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Apapun penyakitnya, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sebelum kita berdoa penutup dan menerima berkat. Mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian sampai memutih rambutku. Pujian iman kita kepada Tuhan, Tuhan pelihara kita sampai memutih rambutku. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku.
selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Mari kita bersaat teduh.